Pihak Roy Suryo CS akhirnya menanggapi terkait kabar kalau berkas perkara terkait kasus ijazah palsu milik Pak Jokowi sudah dilimpahkan ke Kejaksaan dan akan di P21 kan teman-teman. Dan hal ini ternyata memancing respon dari kubu Roy Suryo yang kembali melakukan konferensi pers terkait adanya kabar P21 berkas perkara tersebut teman-teman. Dan ada juga pernyataan dari Rafli Harun yang katanya kalau memang berkas ini sampai dibawa di persidangan, maka Roy Suryo CS akan menggunakan baju tahanan. Tanpa berlama-lama, mari kita simak dulu beberapa video berikut ini, teman-teman. Ada yang mengatakan, loh, kalau memang rasa kuat, kenapa dihentikan? Saya bilang ini orang bodoh yang mengatakan demikian. Berpikir nggak kasusnya ini kasus pidana? Kalau lanjut ke persidangan, Mas Roy akan pakai rompi orange dan mungkin ditahan. Jadi kalau ada yang mau mendorong Mas Roy pakai rompi orange dan ditahan, itu orang bodoh. Kapan saja kita jangankan masuk penjara, kita dipanggil aja kita siap kok. Ini berkasmu biar tidak nyocot lambemu itu ya. Apa sih rasanya di penjara gitu ya? Begitu baik, kamu nanti juga akan merasakan ya. Tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara. Bagus, bagus. Ini berkasmu ya, nanti rasakan. Kalau kami bang, kami nggak takut masuk penjara, tapi Nggak usah takut, resiko. Ini berkasmu nih. Ya. Bahkan kalau sudah dihentikan juga, kita tidak akan diam. Belum selesai urusan. Nah, ini ada berkasmu nih. Selesaikan dulu urusannya ya. Intinya bukan gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Pertama-tama terima kasih atas semua statement, semua dukungan, bantuan dari para lawyers yang luar biasa di bawah Mas Rafli Harun di sini, dan yang hari ini juga menyampaikan beberapa hal yang detail ya, untuk memudahkan masyarakat menerima apa yang tadi disampaikan. Saya akan sedikit meresum sedikit apa yang dilakukan semuanya. Pertama-tama, yang tadi terakhir diterangkan oleh Pak Al-Katiri dan juga Pak Ramdan adalah perjalanan ketika saya dan Dr. Tifa itu mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi Pusat DKI Jakarta, ya, Komisi Informasi DKI Jakarta, dan sudah muncul yang namanya Akta Registrasi Sengketa. Nanti secara detail akan saya broadcast, ya, Akta Registrasi Sengketa dengan nomor 022-5-KIP DKI tanda hubung PS 2026. Yang ini intinya adalah yang mengajukan dua orang, saya dan Dr. Tifausia Tiasuma. Untuk yang teradu adalah Kepolisian Daerah Metro Jaya selaku termohon. Intinya kami minta daftar dari barang-barang bukti yang ada. Karena selama ini yang diterima itu adalah daftar yang dihitamkan. Daftarnya saja dihitamkan, apalagi isinya. Maka kami minta daftar untuk bisa kami ketahui. Kenapa itu penting? Ini sangat berhubungan dengan statement Dr. Tifa di tempat ini kemarin, ya. Jadi ini sekaligus menegaskan kita ini semua sama, ya, baik tim TPDT, Troya, Tokham, maupun juga tim dari teman-teman sebelah, ya, timnya Pak Kosinudin. Semua gerakannya adalah sama, hanya tempatnya saja yang berbeda. Dr. Tifa kemarin mengatakan yang kita pentingkan adalah 3C. Nah, sekarang saya terangkan apa itu 3C. 3C yang pertama adalah clean dokumen. Jadi apa? Yang nanti kita butuhkan adalah dokumen yang benar-benar bersih. Dokumen yang bukan dokumen yang asal diunggah. Selama ini kita percaya begitu saja bahwa dokumen yang diunggah adalah dokumen milik Dian Sandi. Meskipun Dian Sandi akhirnya meminta maaf kepada yang Dian Sandi. Sorry. Nah ini. Ketika Dian Sandi mengatakan itu milik Joko Widodo, tapi sebenarnya file ini hanya 76 kilobyte. 76 kilobyte inilah yang akhirnya menjadi masalah antara peneliti muda yang luar biasa berbakat, topi merah, dengan salah seorang yang dulu pernah menjadi bagian dari kita, tapi kini sudah membelet dan menjadi pengkhianat, yaitu Dr. Eng Rismond Hasiolan Sianipar M. Eng.
Ya, harus begitu cara ngucapinnya. Soalnya dia minta disebut namanya secara jelas. Kalau duet si Omon atau zombie marah, ya udah Dokter Eng, ya. Nah itu. Kenapa? Kemudian Dokter Eng tadi bisa menampilkan yang namanya emboss? Gak mungkin. Topi Merah sudah menjelaskan dengan sangat detail, ya, bahwa file sebesar hanya 76 kilobyte itu, kalau dibesarkan itu pecah. Logikanya sederhana. Teman-teman dapat WA, gambar di WA yang ukurannya hanya di bawah 100 kilobyte, coba dicetak poster atau dicetak spanduk, pecah. Itulah makanya yang namanya emboss dan watermark yang ada di presentasinya Dr. Eng tadi palsu. Itulah makanya itu bukan clean dokumen. Ya. Jadi itu bukan clean dokumen. Yang clean dokumen adalah dokumen yang benar-benar nantinya misalnya itu disampaikan adalah yang memang berasal dari produk yang jelas. Itulah makanya dilakukan oleh Dr. Bonatua yang tadi melakukan penelitian dan melakukan buku yang akhirnya clean dokumennya tidak ada kesimpulannya. Jadi ini penting sekali ya, perlu jelas. Clean dokumennya tidak ada. Karena clean dokumen itu haruslah yang namanya fotokopi atau ijazah dan ternyata tidak pernah dilakukan verifikasi. Artinya antara fotokopi dokumen yang ada di 3 KPU, yaitu KPU di Solo, KPU DKI Jakarta dan KPU Pusat, itu tidak pernah dicocokkan dengan ijazah aslinya. Ini poin penting ya. Jadi intinya tadi Pak Bonatua itu dalam penelitiannya menemukan fotokopi-fotokopi legalisasi itu di KPU tidak pernah dicocokkan dengan ijazah aslinya. Makanya tidak pernah dilakukan proses namanya verifikasi. Itu artinya. Jadi artinya ketika mengiyakan ini sebagai syarat pencalonan, ijazah asli tidak pernah nampak. Ijazah aslinya tidak pernah dihadirkan. Dan itu fatal sekali. Makanya C yang pertama yang disampaikan oleh Dr. Tifa kemarin, yaitu clean dokumen itu adalah tidak benar. Ya, tidak pernah ada. Maka itu kita kejar. Yang kedua, yang dilakukan adalah apa? Clear procedures. Prosedurnya harus detail. Teman-teman, untuk membuat ijazah, nggak bisa hanya ijazah begitu aja terus dipercaya. Itulah hasil dari pasar pramuka. Ya, untuk terbit ijazah harus terbit yang namanya apa? Minimal harus terbit yang namanya skripsi. Nah ini berkali-kali kita sampaikan. Skripsi milik Joko Widodo 99,9% palsu. Karena selain tidak ada lembar pengujiannya, ya lembar pengesahannya yang ditandatangani oleh Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro sudah disangsikan oleh putrinya yang namanya Aida Greenberry. Mbak Aida mengatakan tanda tangan bapaknya tidak seperti itu. Dan nama bapaknya pakai U. Dan itu ternyata tidak hanya Aida Greenberry. Saya mendapatkan lembar, ini eksklusif, dari University of Minnesota. Jadi ini University of Minnesota menyatakan nama yang benar dari Dr. Ahmad Sumitro adalah Ahmad Sumitro, pakai U. Bukan pakai OE. Jelas banget daftarnya ada di sini. Ini kemarin saya broadcast ini. Ya, lembar ini. Ya, jadi artinya apa teman-teman? Dalam clear prosedur, ternyata dokumen yang disebut-sebut ijazah itu tidak clear. Prosedurnya tidak jelas. Kita tidak mau menerima yang tidak jelas, apalagi pada saat gelar perkara di Bareskrim waktu itu tanggal 22 Mei, semua dokumen yang muncul itu sarjana muda. Ini bukan ijazah sarjana muda. Ini harusnya ijazah sarjana, tapi yang dikeluarkan oleh Bareskrim itu sarjana muda semuanya. Nah, jadi kan konyol. Apa yang terjadi? Saya berikutnya adalah credible witnesses. Jadi apakah saksi yang kemudian nanti dihadirkan, kalau nanti harus, apakah orang dihadirkan itu benar? Makanya kita mendesak, polisi sebelum menghadirkan saksi di persidangan, panggil dulu saksi-saksi yang kita sebut dalam yang kemarin dilaporkan oleh Pak Rustam, dilaporkan oleh Pak Rizal Fadilah di Bareskrim. Kan nama-nama sudah muncul terus itu, ya kan? Apakah itu Pak Bitor selaku yang mengungkap nama, terus ada nama Eko, ada nama Paiman, ya, ada nama Pramono dan lain sebagainya, ya. Itu semua dipanggil nama-nama itu. Itu jelas menunjukkan pasar pramuka. Apalagi tadi penelitian Pak Dr. Bonatua sempat juga meneliti ketika pasar pramuka sebelum terbakar. Jadi teman-teman semua, 3C yang kemudian disampaikan oleh Dr. Tifa kemarin, itu adalah hasil pemikiran kita, sejalan dengan apa yang kita lakukan semua ini. Makanya secara detail, Pak Dr. Bonatua meneliti soal ijazah yang ternyata tidak pernah ada, kemudian dari KIP
Pak Al-Katiri dan teman-teman mengejar ke sana ya, Pak Al-Katiri dan Pak Ramdan, Pak Dr. Bonatua dengan Pak Komarudin, kemudian di CLS kita gugat yang namanya prosedur, karena itu penting banget menggugat prosedur di CLS, karena seperti tadi yang disampaikan Mas Refli dan juga Pak Dr. Didit ya, Polda Metro Jaya telah menyisipkan pasal-pasal yang paling fatal adalah pasal 32 dan 35 yang dari Undang-Undang ITE, yang itu sebenarnya sangat-sangat fatal karena itu sangat-sangat diselundupkan, karena tidak ada yang kita lakukan terhadap dokumen ini. Karena yang beredar itu adalah dokumen milik Dian Sandi, dan dokumen milik Dian Sandi pun itu ya tidak asli. Kalau pasal 35 berarti kita membuat dokumen itu seolah-olah asli, padahal tidak sama sekali. Nah, jadi itu inti yang ingin disampaikan pada saat ini, dan saat ini juga saya ingin menyampaikan teman-teman semua, hari ini sudah hari Jumat, tanggal 15 Mei, dan Jumat ini adalah hari biasanya terakhir dalam pekan ini, dan saya ingin menantang juga, atau kami ingin menantang ya, omongan-omongan atau celoteh para termul yang mengatakan bahwa minggu lalu pasti, bahkan ada yang mengatakan awal minggu depan sudah P21, ya, bahkan ada Mak Lampir yang jarinya selalu pakai cincin banyak yang tangannya bisa masuk ke ijazah yang katanya embus itu, mengatakan 1000% minggu depan terbit P21. Dari mana 1000% itu? Hampir kayak si omon-omon aja 11.000 triliun persen ya, omon-omon itu ya. Jadi artinya apa? Omong-omongan mereka, termasuk omongan dari seorang apokat ini ya, apokat bukan, kalau advokat itu lawyer, ini apokat ya. Nah, ya, apokat itu apa? Apokat itu busuk ya. Nah, ini juga sama. Saya pastikan gitu. Saya sudah sumbernya, saya sudah A1, sudah pegang saya. Pegang apa? Ya. Orang kalau terbiasa bohong tuh ya kayak junjungannya tuh tukang bohong semua, ya. Jadi dan ini sekarang selalu bikin, ini komentar yang terakhir, komentarmu mewakili isi hatimu. Apa gini ya? Status kok kayak gini ya? Ini orang namanya Andi Asuwan ini ya. Andi Asuwan. Ya. Nah itu ya, itu nggak usah didengerin kayak gitu. Nah tapi bagaimanapun juga kita jawab hari ini ya, dan kita tantang sekali lagi dengan tadi statement dari Mas Refli dan Pak Didit bahwa Polda Metro Jaya kemarin juga kita hormati statement Kombes Budi ya. Namanya Budi, tapi tulisannya di sini Behudi. Ya. Jadi saya bacanya Kombes Behudi. Ya. Kombes Behudi mengatakan kita doakan agar P21. Loh, kok Polda Metro Jaya ikut mendoakan, ini emangnya apa ya gitu? Ya emang jadi ulama ya gitu ya, mendoakan. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu saja. Tapi yang jelas P21 itu bukan final. Ya, ada yang namanya P19 mati, ada yang namanya P20, yaitu dihentikan di mana. Kita nggak akan prediksikan, karena kita bukan tukang ramal, bukan tukang prediksi. Tapi apa upaya yang kami lakukan selama ini adalah upaya untuk membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu clear, ya. Jadi untuk clean juga dan juga kredibel. Tapi istilahnya ini juga menantang tadi ya, clean dokumen, clear prosedur, dan juga credible witnesses. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Kita tidak hanya melakukan omon-omon kayak ini, apalagi minta kayak gini. Ini salah nih. Ini topik lain ya. Ini topik lain soal IKN ya, nanti karena keputusan IKN kan muncul tapi tidak hari ini ya. Nanti saya akan cerita soal IKN karena saya sudah memprediksi soal IKN. Tapi yang jelas yang kami lakukan bukan tok. Wah ya. Ini tok tuh di kaos ini loh, ini tok nih ya. Kaosnya lama tapi ini tetap sama. Para termul itu hanya melakukan tok ya. Kalimatnya siapa ya, tok ya? We walk the talk. Only talk the talk, kayak junjungannya ini ya gitu. We walk the talk, only talk the talk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Benar kan saya bilang kan, kita tunggu kaos. Kaosnya kaos lama tapi tetap aktif. Akhirnya saya putuskan, hipotesis saya adalah saya harus membuktikan bahwa ijazah ini ada atau tidak ada dengan mengikuti alur pikir komisioner KPU saat itu. Dan akhirnya ya saya teliti ya dengan mengikuti pola-polanya, dengan melakukan pendekatan kebijakan publik ya, karena memang saya S2 S3-nya berbasis kebijakan publik. Saya ikuti undang-undang kepemiluan, undang-undang kearsipan. Saya teliti, saya tanya semua dari KPUD Kota Surakarta, Lembaga Kearsipan Kota Surakarta,
KPUD DKI, Lembaga Kearsipan DKI, KPU Pusat, ANRI, dan Setnek. Dan tujuh-tujuhnya sepakat mengatakan tidak pernah melakukan yang namanya klarifikasi terhadap hubungan antara fotokopi ijazah terlegalisir yang dikasih ke saya, yang dimiliki mereka, terhadap sumber aslinya. Saya mau tidak sebut ijazah asli, tapi sumber aslinya. Mereka sama sekali tidak pernah melakukan hal itu. Dan uniknya lagi, justru sumber asli yang dikasih ke saya, yaitu fotokopi ijazah terlegalisir berstempel basah, dinyatakan tidak ditemukan oleh KPU Kota Solo tahun 2005 dan KPU Kota Solo tahun 2010. Bahkan di KPU Pusat juga pada amar putusan KI Pusat menyebutkan bahwa pada saat komisioner KPU KIP Pusat pemeriksaan setempat, mereka tidak menemukan yang namanya fotokopi terlegalisir berstempel basah. Dan juga saya juga dari kesaksian-kesaksian kami di persidangan di bawah sumpah, komisioner KPU Kota Solo juga bersumpah di saat itu menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan yang namanya klarifikasi. Sehingga akhirnya saya simpulkan bahwa di buku saya ini bahwa ijazah Jokowi tidak ada, dalam artian saya mencari ke 7 lembaga tadi, di antara tahun 2005 sampai 2025, saya tidak menemukan adanya badan publik yang bisa memastikan ke saya melalui sebuah verifikasi, berita acara verifikasi, klarifikasi bahwa sudah dinyatakan fotokopi terlegalisir yang dipunyai oleh KPU itu sama dengan aslinya, meskipun di stempelnya disebut sama dengan aslinya. Yang pada akhirnya juga kita ketahui bahwa di stempel itu juga ada keganjilan ya, bahwa tidak ada tanggal. Nah, pertanyaan kan sederhana, emangnya apa wajib KPU untuk memeriksa, mengklarifikasi? Benar, tidak wajib, karena di kalimatnya dapat. Pertanyaannya kan dapat itu diskresi. Kalau dapat mengklarifikasi, kalau mencurigakan, kalau melanggar hukum, kalau ada laporan masyarakat, kalau ada laporan Bawaslu. Nah, pertanyaan saya sederhana. Bukankah tidak ada tanggal itu melanggar Peraturan Menteri Pendidikan nomor 59 tahun 2008? Bukankah tidak adanya tanggal legalisir itu melanggar Undang-Undang nomor 30 tahun 2014? Sistem administrasi negara. Maka saya kutip kemarin pernyataan mantan hakim Pak Marwar Siaan, kalau tidak ada tanggal, lantas bagaimana orang menggugatnya ke petun kalau tidak ada tanggal? Jadi dari situ seharusnya KPU sangat kuat alasannya dia harus mengklarifikasi itu sejak tahun 2005 karena tidak ada tanggal. Jadi ada semacam pembiaran di sini ya. Nah, dari situ juga berangkat dari tadi terbukti bahwa itu tidak diklarifikasi. Saya juga langsung mengejar ke Undang-Undang Kearsipan. Di mana Undang-Undang Kearsipan mewajibkan bahwa setiap 5 tahun setelah arsip statis, setelah arsip dinamis yang ada di KPU Solo, KPU Surakarta, KPU DKI, KPU Pusat, dia harus menyerahkan arsip-arsip yang dia miliki yang statis ini ke Lembaga Kearsipan Daerah, Lembaga Kearsipan Daerah Solo, Lembaga Kearsipan DKI Jakarta, dan ANRI. Ternyata ini pun tidak dilakukan. Akibatnya apa? Akibatnya tadi itu, yang di Solo bisa hilang, tidak kelihatan. Dan paling uniknya lagi, ANRI maupun Lembaga Kearsipan Daerah menjadi tidak berhasil melaksanakan Undang-Undang Kearsipan, yaitu mengautentikasi, memeriksa keaslian antara fotokopi terlegalisir stempel basah dengan sumber aslinya. Bahkan disebutkan di Peraturan Kepala ANRI nomor 1 tahun 2023, ijazah asli juga harus sumber ijazah fotokopi ini juga harus diautentikasi, diperiksa chemicalnya, tintanya, ukurannya, seperti itu. Nah, jadi untuk itu saya sudah fix bahwa saya secara bertanggung jawab mengeluarkan buku ini. Saya bisa bertanggung jawab secara ilmiah. Data-datanya semuanya juga berasal dari lembaga-lembaga kredibel, berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, dan juga berdasarkan sumber-sumber yang kredibel ya, seperti itu. Saya rasa itu aja, Bung Lebri. KUHP baru. Nah, kita juga ingin melihat bahwa perkara ini bisa menjadi perkara acuan ya, menjadi yurisdiksi mungkin nanti jurisprudensi dari perkara yang akan terjadi di masa akan datang dengan berlakunya KUHP dan KUHP baru.
cukup menarik karena memang ada satu dari terlapornya itu sudah melakukan RJ, restoratif justice alias damai sepihak antara pelapor dan salah satu terlapor. Apakah bisa? Kalau di KUHP lama, saya sering melakukan hal tersebut karena saya pegang terlapor dari beberapa terlapor dan berdamai dengan pelapor, atau sebaliknya, saya sebagai pelapor berdamai dengan salah satu terlapor saja. Di dalam KUHP lama yang cukup abu-abu tentang restoratif justice dan mekanismenya itu dimungkinkan karena itu 100% diskresi, alias suka-suka pejabatnya lah, bisa iya bisa enggak. Dia juga akan bingung kalau dia menetapkan normanya. Biasanya Pak Polisi atau Pak Jaksanya, kalau jaksa pas terakhir zamannya Om Fadil Imron almarhum, Kejaksaan Agung Pidum ya, itu strict dia untuk RJ. Artinya berkas itu mesti stop. Ya kan, kalau namanya ada RJ. Nah, kalau di polisi RJ-nya agak longgar dia. Aneh-aneh, pokoknya tergantung jaksanya aja nanti yang bisa menentukan bisa sidang apa enggak nih. Cukup menarik ini perkaranya Roy Suryo CS ini karena saya ingin tahu mungkin nggak P21 yang seperti diomongin itu karo penmas humas kan ya, karo humas ya, atau kabit humas kali ya namanya ya, kawan saya juga itu kan Mas Buher ya. Mudah-mudahan dia memang bisa P21, tapi kalau orang yang tahu hukum ini akan rumit karena memang untuk melimpahkan perkara ini ke pengadilan dengan sistem yang bukan split ya, di perkara yang objeknya satu, kemudian kejadiannya satu, dia coba split, yang satu perkaranya ada, yang satunya RJ, harusnya RJ sama non RJ, kategorinya apa? Nah, yang bisa meng-RJ kan terus dia nggak di, yang lainnya nggak di RJ kan apa? Kenapa dia bisa meng-RJ kan ini tapi yang lain nggak bisa? Pertanyaan itu akan menarik, apalagi ketika nanti ada hukum acara yang menyatakan bahwa sebetulnya sebelum dibacakan dakwaan itu ada yang namanya opening statement, kemudian ada yang namanya plea bargain. Artinya dicoba ini mau merasa bersalah apa tidak bersalah. Nah, untuk menetapkan bahwa ada satu tersangka yang bisa dijadikan terdakwa, tapi yang pasti jadi terdakwa itu sudah RJ, nah itu agak rumit. Ya makanya saya ingin tahu persisnya si kejaksaan ini mau pakai jurus apa. Tapi kalau karo penmas Kejaksaan Agung ya, Mas Anang itu, kalau untuk menanggapi putusan MK dia canggih. MK menyatakan satu-satunya badan yang bisa menyatakan ada kerugian negara hanya BPK sesuai dengan undang-undang. Tapi kejaksaan bilang menurut dia menerbitkan edaran bukan itu saja, yang lain bisa, asal dia pakai tafsir sendiri. Jadi kayak kita baca sesuatu ditafsirin lagi. Ya, itulah Indonesiaku ya. Semuanya bisa ditafsir. Mudah-mudahan tafsirnya benar. Ya, karena kenapa? Ya itulah yang menjauhkan Indonesia dari kepastian hukum. Jadi nggak pasti. Tapi dari pernyataan Karo Humas itu menyatakan ada ditetapkan 8 tersangka dan ada 2 klaster. Itu yang tadi yang kita buat bingung. Gimana tuh Bang, ya kan? Ya, makanya cukup menarik untuk diikutin ya. Saya pengen lihat sidangnya bagaimana. Apakah berkasnya dipisah atau tetap satu bonggol karena kan kejadiannya satu. Tapi dia bisa misah. Saya pengen tahu itu modelnya kayak gimana. Artinya inilah apakah kita akan selalu hidup sedemikian akrobatiknya di negeri Konoha ini, atau mau mencari yang sama-sama maju bahwa kepastian hukumnya 1+1 wajib 2, nggak boleh ada tafsir lain.
Tapi kalau kejaksaan bisa menafsirkan 1+1 itu bisa 2 atau lebih, ya sama aja kan kayak misalnya bukan hanya BPK, tapi yang lain boleh. Nah itu kan sama aja 1+1 nggak tentu 2, bisa apa aja. Nah kalau negeri ini bisa begitu, ya kenapa yang lain nggak bisa? Nah, artinya welcome to the jungle kan. Bang, terakhir terkait pernyataan dari Pak Grosyono bilang kalau Suryo berkasnya sudah jadi P21, negara atau pemerintah ini mafia. Abang ada tanggapan? Ya, Bang Jenderal, ya kita kan sama-sama tahu. Artinya ya yang kalau bahasa hukumnya mutatis mutandis, ya kan gitu. Itu udah terkonek secara langsung. Artinya memang nggak bisa dibantah pernyataan Pak Grosyono itu memang kenyataan yang pahit yang mesti dialamin masyarakat Indonesia ya, karena akrobatnya aneh-aneh, aneh banget. Tapi ya itulah masyarakatnya diem-diem baik, terima-terima aja. Apalagi udah dicontohin Soeharto pahlawan nasional nggak ada yang komplit, kenapa ini mesti komplain? Kan lucu, baru sekarang nyadar bangun dari tempat tidurnya. Come on man, ini mau kemana negeri ini kan? Jadi abang bisa bilang simpulannya lucu atau aneh kalau berkas Suryo di P21 dalam minggu ini atau minggu depan. Pernyataan saya secara final saya bilang cukup menarik. Artinya kalau aneh atau tidak itu kan sudut pandang, perspektif. Tapi saya bilang cukup menarik dan saya ingin menunggu sebetulnya apakah ini bisa jadi jurisprudensi di masa depan ataukah ini cuma anomali doang. Diakal-akalin supaya bisa seperti halnya Gibran jadi presiden. Iya kan? Itu nggak kaget kita karena memang negeri ini bisa diakal-akalin. Saking kusutnya negeri ini ya Gibran jadi presiden. Tapi kita tetap ya sama aja kan, kayak gol tangan Tuhan. Iya kan? Kayak itu Maradona, karena nggak ada VAR. Mau ngomong apa? Iya kan? Ya itulah kenyataan pahit untuk warga Indonesia atau Konoha ya, yang diketahui memang tidak ada kepastian hukum di negeri ini. Terima kasih Bang Hernia. Ada teman tahu buku terbaru yang diluncurkan oleh Bonatua? Judulnya apa? Judulnya adalah Ijazah Jokowi Tidak Ada. Itu penelitiannya sudah jadi buku ya, dan itu tidak ada. Artinya apa? Bonatua juga menemukan ya bahwa legalisasi ini salah. Banyak banget kesalahan dan itu nanti akan menjadi buku masyarakat dan itu buku ilmiah. Kalau nanti ada yang orang tidak protes itu bukunya Bonatua. Kita berbicara apa yang ingin ditunjuk. Lo kok nggak update gimana? Makanya nggak update. Saya sangat update. Makanya ya kan justru yang saya kasihan Mas Roy ini. Ada. Lo fotokopian aja dibawa kemana-mana ditunjukin ya kan, storyteller aja dibuatnya masyarakat. Jangan mau dibodohin sama Roy Suryo. Jangan mau dibodohin sama Roy Suryo. Kita nggak bodohin. Pembodohan kok. Bagaimana ceritanya bukan pembodohan gitu loh Mas. Udah ini makanya berani sampai ke sidang, jangan di setiap sidang. Oh ya itu yang saya pengen. Kita ketemu. Mana Jokowi kalau di sidang nggak pernah datang? Loh itu perdata Mas Roy. Loh itulah membuktikan ada apa? Masya Allah. Makanya CLS juga ada gitu Mas Suparji. Mungkin bagi sebagian orang denger omongannya marahi kemekelen lucu ngakak begawan aja nganti keselak-selak. Buat kita yang ndak lagi peduli atau sampai bosen sama isu ijazahnya Bang Jack, ya memang masyarakat saat ini menganggap enggak ada ijazahnya, ya macam jadi pelepas penat. Bung Aiman yang jadi host acara juga gak iso ngempet guyu. Cuma nek dibalikkan dengan yang jadi topik, pasti bikin kita berpikir. Ini beneran pengacara, beneran lawyer, apa pelawak ini? Apa orang jalanan yang diminta bicara omongannya kok preman? Orang kan tahu, sing arane pengacara, neng ngendi wae genah pinter ngomong. Pengacara itu pandai berargumentasi, selalu nyaut. Ada aja bahannya untuk membantah lawan bicaranya. Lah Bu Eli Daneti ini juga kerap terlihat toh dalam obrolan soal itu. Om Bengawan kenal beberapa sarjana hukum, gak pada asal bicara. Tapi yang modelannya kayak tadi.
Misalnya dibantah lalu larinya ke sesuatu yang nggak nalar. Kok urung tahu ketemu aku. Makanya aku sing batin nih. Kenapa sama yang namanya Elidanit itu ya? Ada apa sebenarnya? Apakah karena sekarang yo wis piye yo? Saya mau ngomong ya ora tegel. Jelas-jelas dia sadar lah. Nek ora sadar kan tidak tampil di TV. Melainkan di ICU. Terus nek waras ya periksa. Di dokter kejiwaan. Bung Aiman atau redaksi TV juga nggak akan mengizinkan dia tampil kalau tidak waras kayak begini. Cara ngomongnya itu surah wajar. Ya, kalau mereka misalnya mau kekeh, ini nanti yang menentukan P21 nanti akan kejaksaan, Mbak. Nggak bisa P21 tuh polisi yang tiba-tiba apa? Yang bilang termul. Kayak si Andi Aswan atau dari teman-teman tuh. Atau Lecumanan pada bilang, mereka kebakaran jenggot kemarin bilang, ini akan ada juga lawyer, lawyer cewek itu yang ngomong seenaknya 1000% P21 hari ini hari-hari ini. Mana hari-hari ini udah habis harinya. Sekarang udah Rabu, ya besok libur. Ya gitu seminggu ke depan. Nggak elok kalau tiba-tiba pada hari libur itu kemudian ada kenaikan status atau ada P21. Jadi sebenarnya udah boncos semua tuh ramalan para termul-termul itu, ya. Polisi saja tidak berhak mengatakan itu. Ya, yang berhak mengatakan itu kejaksaan. Nah, sekarang ditunggu. Nah itu ya guys ya, bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat beberapa video-video tersebut teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.